Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Mbak Ozi, caliak pandai. Saya ini sebenarnya bukan caliak pandai, tapi caliak-caliak pandai. Jadi dicaliak-caliak dulu, Mbak, pandainya. Baik teman-teman, saya menyiapkan khutbah kebudayaan. Judulnya Memanteh Minangkabau. Tuan dan puan yang saya rasa begitu bijak bestari. Ketek indak disabui namo, gadang indak diimbau galak. Disusun 10 jari, ditegakkan kepala untuk bersawala depan tuan dan puan tanpa merasa paling bermoral. Ya, bermoral. Saya agak kikuk menggunakan kata bermoral itu. Terkadang, moralitas hanyalah persepsi yang dibangun untuk membungkus mental hipokrit. Kata Mukhtar Lubis di dalam pidato kebudayaannya pada tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, salah satu ciri manusia Indonesia adalah hipokrit, munafik. Tuan dan puan, Bentala Minangkabau tampak lindap akhir-akhir ini. Riuh sekali di media sosial tentang pemengaruh yang gandrung bicara moralitas. Memang, jamak di media sosial konten-konten jangak yang berisi makian yang terasa jijik untuk didengarkan. Tak termakan oleh anjing, tak tersuduh oleh itik. Saya hanya pura-pura mengatakan itu, biar tidak dikatakan candala pula. Tentu, saya masih butuh dikatakan bermoral dan menjaga marwah Minangkabau. Tapi inilah kenyataannya. Di media sosial sekarang tersaji perangai orang Minangkabau yang diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Minangkabau sebagai industri intelektual seakan-akan sudah tergadai oleh perkembangan teknologi. Laki-laki Minang kadang hadir dengan wujud gemulai seperti tanpa tulang sambil membasah-basahi bibir menarasikan konten. Saya sedang tidak menistakan kodrat alamiah, tapi hanya seolah-olah berdiri pada asas kepatutan. Ada pula yang bercarut tak karuan padahal umur sudah diambang akhir. Kadangkala, para datuk dan mamak tampil ke muka khalayak dengan bercarut pungkang di media sosial. Beberapa tuanku dan buya ikut mempertontonkan ilmu agama yang tak seberapa. Lebih naas lagi, saya ketemu sebuah konten seorang anak kecil yang bercarut pada ayahnya, lalu menginjak piring makan ayahnya. Kalau saya tidak salah telisik, konten itu diproduksi di Simalanggang, Luhak 50 Kota, dekat dari kampung Syekh Sa'ad Mungka, salah seorang ulama besar tasawuf Minangkabau pengamal tarekat Naksabandia. Dekat pula dengan kampung Tat Malaka, Bapak pendiri Republik. Konten-konten seperti itu tidak sedikit jumlahnya. Silakan tuan dan puan cari sendiri. Tuan dan puan yang dihormati di kaumnya masing-masing. Tampaknya telah terjadi bandwagon effect dalam pembuatan konten media sosial. Mengikuti sesuatu hanya karena banyak orang lain yang melakukannya. Psikologi di baliknya adalah keinginan untuk berenang mengikuti arus dan menjadi bagian dari mayoritas atau tren yang sedang populer. Ketika sebuah konten menjadi viral dan banyak ditonton, para kreator melihat hal itu sebagai bukti bahwa konten semacam itu harus direpetisi. Mereka kemudian ikut membuat konten serupa untuk masuk dalam pusaran popularitas sembari berharap mendapat sejumput perhatian. Alih-alih menjadi katalisator kultural, mereka justru sedang menyiapkan pusara terhadap nilai-nilai kebudayaan. Efek bandwagon didasarkan pada mekanisme psikologis yang disebut bukti sosial, social proof. Kecenderungan menganggap suatu tindakan lebih benar atau lebih diinginkan jika orang lain juga melakukannya. Perilaku orang lain dijadikan sebagai pedoman untuk bersikap, terutama dalam situasi yang ambigu dan paradoks. Media sosial mana yang tak ambigu? Jumlah view, like, dan share yang tinggi berfungsi sebagai social proof yang kuat. Bagi penonton, ini adalah penanda bahwa konten ini menarik, karena banyak yang menonton. Bagi kreator,
Ini adalah penanda bahwa membuat konten seperti itu adalah ide yang bagus karena sudah terbukti diminati. Mungkin anak-anak sekarang menyebutnya FOMO. Perasaan cemas atau khawatir tidak ikut serta menikmati tren-tren populer. Seorang kreator mungkin merasa FOMO jika tidak ikut membuat konten yang sedang tren. Takut ketinggalan momentum, kehilangan peluang untuk mendapatkan subscriber baru, atau terlihat tidak turut ambil bagian. Fenomena ini diperkuat dengan kekuatan algoritma. Algoritma dirancang untuk mempromosikan konten yang sudah terbukti populer. Jadi, ketika sebuah tren muncul, algoritma akan aktif merekomendasikan konten-konten serupa lainnya yang pada gilirannya memicu lebih banyak kreator untuk membuat konten serupa. Terciptalah sebuah siklus setan yang sulit untuk diputus. Algoritma media sosial telah menciptakan ekosistem baru di mana konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan dan kebencian mendapatkan perhatian lebih besar. Dalam sistem ini, makian dan konten provokatif seringkali lebih cepat viral daripada konten yang mendidik dan mencerahkan. Atau, jangan-jangan kitalah yang salah. Terlalu banyak berharap, terlalu optimis dengan perkembangan zaman. Apakah tepat mencari moralitas di rimba media sosial? Bagaimana pula bisa mencari sesuatu yang mendidik dan mencerahkan di dunia para budak algoritma? Sungguh jentaka. Kita semua sekarang mungkin sudah terpenjara dan menjadi budak algoritma. Algoritma telah menjelma menjadi niniak mama orang Minangkabau. Generasi muda bermamak pada media sosial. Pendidikan mamak virtual itu ternyata berhasil melahirkan mulut-mulut, ujung-ujung jemari, dan benak-benak yang tak pernah tersentuh peradaban. Budaya generasi baru Minang sedang terpampang nyata di media sosial. Tergelak mendengar carutan dan makian sembari berjoget bahagia dengan status Minangnya. Melakukan perbuatan tidak merdesa tanpa beban. Bersukacita sambil mengangkat keranda peradaban Minangkabau. Fenomena ini tentu saja tidak hanya terjadi di Minangkabau, tetapi secara global. Namun, bagi masyarakat Minang yang katanya memiliki warisan budaya yang kaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, perubahan ini terasa sangat kontras. Kata pemengaruh yang aktif mengkampanyekan ini di media sosialnya, di Minang ini ada kato nanampe, kato mandaki, kato manurun, kato maleriang, dan kato mendatang. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Iya, sangat benar. Tapi bukankah Minangkabau hanya tinggal dalam memori kolektif? Minangkabau sudah diambang senja. Nilai-nilainya tetap dihafalkan dan dilafalkan, tetapi belum lagi akan menjadi laku kolektif masyarakat. Dianggap usang, tidak populer, ketinggalan zaman, dan berangsur musnah dalam museum-museum yang tak pernah dikunjungi. Ini bukan insinuasi apalagi halusinasi. Ini adalah pengakuan yang harus diucapkan. Kita yang salah. Berharap falsafah adat dan norma-norma kultural sebagai panduan dalam berkomunikasi. Tapi tak pernah sadar bahwa mamak-mamak virtual itu tidak mengajarkan seperti itu. Kamanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mupakat, mupakat barajo ke algoritma, algoritma berdiri kanan punyo. Kita yang tumbuh di era digital ini mungkin menganggap bahwa apa yang dilihat di media sosial adalah norma yang berlaku. Nilai-nilai alun takilek lah takalam, seakan menemukan bentuk barunya dalam konsumsi konten digital yang tanpa seleksi. Generasi muda Minang kini menghadapi tantangan identitas yang kompleks. Di satu sisi, diwarisi nilai-nilai yang katanya luhur khas budaya Minang dan menjunjung tinggi sopan santun. Di sisi lain, mereka terpapar dengan konten-konten digital yang seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Lambat laun, nilai-nilai yang hidup di media sosial tersebut diinternalisasi secara serampangan.
Popularitas yang dihasilkan dari konten provokatif dan penuh makian dianggap biasa dan normal. Jangan heran kalau nilai ini akan berwujud pada perilaku primitif dan hanya mengikuti kebenaran pada dengkul masing-masing. Babana kampung kaki. Lalu bagaimana dengan wanita Minang nan anggun itu sekarang? Cobalah tuan dan puan masuk ke labirin media sosial. Tuan dan puan akan susah mencari jalan keluar. Terjerembab dalam limbah para wanita Minang yang tak segan lagi bercarut kungkang. Semua kata-kata nista dihamburkan dengan dalih hanya konten dan hiburan. Sebagai limpapeh rumah nan gadang, barangkali limpapeh itu sudah limbung kalau tidak mau disebut patah. Dihantam badai peradaban, dikunyah teknologi yang tak terkendalikan. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Kita terkungkang dalam jenggala kata-kata yang dianggap nista. Dalam konteks perubahan sosial yang begitu cepat ini, peran Niniak Mama dan institusi adat seharusnya semakin penting. Bolehlah kita berharap mereka akan menjadi penjaga gawang nilai-nilai budaya dan penuntun bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, seringkali kita melihat bahwa Niniak Mama dan institusi adat justru terlihat gamang menghadapi perubahan ini. Ada yang terlalu kaku dan menolak semua bentuk perubahan, ada pula yang terlalu lentur hingga kehilangan prinsip. Malah, ada pula yang memperdagangkan gelar adat demi kepentingan yang tidak punya jangka prioritas itu. Lalu muncul sebagai penjaga moralitas. Paradoks, bukan? Memupuk harapan tentu boleh-boleh saja. Tetapi harus siap-siap juga patah arang dengan harapan yang tak kunjung terwujud. Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Bukanlah sekadar instrumen pelengkap dalam struktur adat. Lalu di mana para alim ulama? Niniak Mama dan Candiak Pandai nan gadang baso batua. Mereka bukan tak berkata dan bertindak. Hanya saja zaman telah berubah. Peradaban tak ubahnya seperti pasar malam saja, kata Pramudia Anantatut. Kebisingan suara di media sosial mengalahkan kualitas isi kepala. Siapa pula yang mau mendengar orang yang tak banyak pengikut media sosialnya? Otoritas dan kepakaran telah berganti ukuran. Tergantung pada siapa yang berkata dan berapa banyak pengikutnya. Itulah penentu kebenaran dan moralitas. Kalaulah René Descartes, filosof asal Prancis itu masih hidup hari ini, maka sudah tersaji argumen, aku viral maka aku ada. Makian demi makian berkayau di media sosial. Jagal-jagal kata menjamur dan menguliti martabat diri dan kaumnya. Ini semua bukan untuk menjaga marwah Minangkabau. Toh marwah kebudayaan itu sudah menjadi barang langka yang hanya diidamkan tapi tak lagi bisa didapatkan. Tuan dan puan yang pura-pura berbudi. Fenomena Alek Carui di Medan Maya ini adalah cermin retak dalam budaya Minang. Para penikmat, pelaku, dan bahkan pengomentar adalah kumpulan para pengkhianat yang bersorak riang di atas puing-puing peradaban sendiri. Mengecam budaya Carui sembari menyuguhkan hiburan-hiburan picisan yang terkadang lebih nista. Menjerit lantang menolak cacian, namun lamat-lamat menari di atas panggung kehinaan dengan konten yang kosong dan menyesatkan. Para munafik tulen berteriak lantang tentang moral sambil memperjualbelikan aib dan kebodohan demi sesuap like dan seteguk view. Menolak budaya Carui hanya karena ingin disebut beradab, namun tak segan menyajikan tontonan yang merendahkan akal budi dan semua itu dibungkus rapi dalam kemasan hiburan. Kita semua telah berkhianat. Berkhianat pada sebongkah warisan. Berkhianat pada raso do pareso yang telah digantikan oleh raso nan dangkal dan pareso nan palsu. Kita jual Minang dengan harga murah sembari menukar emas dengan loyang. De ulah kile loyang datang, intan tasangko kile kaco. Beberapa pemangku adat telah bergeser menjadi ornamen bisu, menjadi hiasan di upacara adat dan kehilangan wibawa serta nirguna.
sibuk berdebat tentang sako dan kusako, tetapi tuli terhadap cerita zaman. Orang-orang seperti itu layak dipurukkan ke kubangan kerbau dan dicemplungkan ke dalam lumpur realita agar melek matanya. Jangan-jangan sekarang seperti kerbau yang terlepas dari tali, berlari tanpa arah dan melenguh tanpa makna. Tak lagi menjadi payung panji bagi kemenakan, malah jadi beban yang diam-diam mempercepat tenggelamnya sebuah peradaban. Barangkali kita adalah investor utama kebangkrutan budaya itu. Menggadaikan budi untuk konten dan menukar kearifan dengan komentar. Minangkabau menjelma jadi museum tanpa pengunjung. Sementara kita asyik memamerkan sampah di etalase maya. Kelak, ketika Minang benar-benar menjadi sekadar dongengan, kita akan jadi generasi terakhir yang menyaksikan senja itu. Kaburlah Minang, tinggallah para pemangku adat yang berkubang dalam lumpur kebanggaan artifisial. Para konten kreator itu akan dikenang sebagai algojo yang dengan senang hati memenggal akar budayanya sendiri. Apalah akal kita? Kekuasaan hari ini ditentukan dari kuota dan pengikut yang bahagia dengan konten-konten seperti itu. Mereka tetap berdalih demi hiburan. Siapa yang terhibur? Benak seperti apa yang bergairah memancarkan hasrat mendengar dan melihat fenomena itu? Kita hanya bisa termangu mendengarkan ocehan-ocehan tersebut. Rasa-rasanya, membangkit batang tarandap tidak lebih penting daripada membangkit banak tarandap. Ini bukanlah elegi, hanya ocehan perintang-rintang hati. Meminjam istilah Muhammad Hatta, kita sedang mendayung di antara dua karang. Menormalisasikan dengan dalih kebebasan dan penanda kemajuan zaman atau berdiri melawan atas nama adat baso-basi, mulut manih kucinda murah, raso jo pareso, dan alua jo patui. Alih-alih berenang di antara dua karang, justru kita berpotensi diselimuti bayang-bayang kemunafikan. Tuan dan puan, setiap kata pasti ada gelanggangnya. Kata orang-orang ngakademisi, makna sebuah kata sangat tergantung pada konteksnya. Dalam khazanah linguistik kebudayaan, kata dalam judul tulisan ini mendiami dua kutub makna yang saling bertentangan secara diametral. Di satu sisi, kata ini berfungsi sebagai umpatan puncak, sebuah kata tabu dengan daya ledak emosional yang luar biasa. Pengucapannya dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma kesopanan. Penggunaannya dalam percakapan sehari-hari menandakan luapan emosi ekstrim dan dianggap sangat ofensif. Kata-kata carut itu masuk dalam kategori kata tabu. Tabu dalam KBBI diartikan sebagai hal yang tidak boleh disentuh, diucapkan, dan sebagainya karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya. Pantangan, larangan. Namun, dalam kebudayaan, kata tabu memiliki fungsi yang jamak. Berfungsi untuk mengungkapkan berbagai emosi seperti kemarahan, penghinaan, kekecewaan, ejekan, provokasi, dan atau menunjukkan keakraban dalam konteks tertentu. Fungsinya tergantung konteks dan gelanggang pengucapannya. Bercarut mungkin adalah salah satu upaya untuk meminjam kekuatan dari sebuah kata-kata tabu. Emma Brain dalam bukunya Swearing is Good for You membuat beberapa kesimpulan. Pertama, sekelompok atau individu yang berbagi leksikon vulgar cenderung bekerja sama dengan lebih efektif, lebih dekat, dan lebih produktif. Kedua, mengumpat dapat membuat pikiran lebih agresif dan secara paradoks dapat meminimalisir kekerasan fisik. Di sisi lain, makna kata ini sangat berbeda secara teknis dalam penerimaan batin orang Minangkabau. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pante sebagai nomina, yang berarti pasak, paku, paku semat. Kata kerja turunannya memante, didefinisikan sebagai melekatkan dengan pante atau memasak. Bercarut pungkam merupakan hal alamiah
artefak kebudayaan yang bisa mengajarkan banyak hal. Dari cara kerja otak, pikiran, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bercarut adalah leksikon yang primitif yang selalu berevolusi, namun carut adalah sinyal sosial yang kompleks yang syarat dengan signifikansi emosional dan budaya. Kitalah yang memutuskan apa yang tabu dan yang tidak tabu, dan kata tabu mana yang cocok untuk dilanggar. Meminjam pemaknaan KBBI, Minangkabau memang harus dipantekkan agar dia menghujam ulu jantung Homo Minangkabauensis. Tidak lagi dihafal dan dilafal, tetapi hidup dan dipasakkan dalam roh kebudayaan untuk menyangga peradaban. Atau memang kata itu harusnya dieja dan diteriakkan dengan lantang sesuai dengan makna bahasa Minang untuk meluapkan kenestapaan hati sembari berharap memberi hukuman takzir pada mama, kaum, dan suku si tukang carut yang tidak tahu tempat. Entahlah. Terima kasih. Stefa, 17 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.